Halo guys, selamat datang di channel gua. Gua lagi main game namanya Red of Demon King atau bisa juga dicari Blade of Asira atau Blade of Pilar. Gua di sini mau nge-review hero baru, sekalian gua mau kasih tahu beberapa info. Gua di sini udah main 54 hari. Hero baru di sini namanya itu Nezuko. Kalau kalian lihat di sini, Nezuko. Ini hero yang bagus. Kalau untuk di main di server channel ini udah tier SS God. Ini bakal bisa gua ganti nanti sama Tamayo gua karena nanti Tamayo itu udah nggak terlalu kepake. Healnya karena kalah berasa walaupun di sini dia ada shelter. Nah, tadi nanti gua bakal ganti di situ. Untuk skill-skillnya kita bakal bahas. Skill satunya itu kalau kalian udah level 3 itu kan ada nama skill tambahannya Boiled Blood. Kalau level 1 level 2 belum ada. Lumayan ini skillnya untuk ngeteknya di bagian depan. Total itu 180% damage. Heal 3 teman kita yang paling rendah darahnya. 250% HP-nya tergantung dari attack-nya dia. Plus dapat efek Boiled Blood ini, yaitu attack tambah 30%, damage resistance 10%, last 2 turn dan gak bisa di-purge kayak di skill yang di-purge sama Mui, atau kena skill Kendo yang bisa bikin hilang buff kita. Nah, itu aman jadinya. Ini menurut gue support cukup bagus. Habis itu kalian juga lihat di uniformnya. Level 1 level 2-nya udah bagus sebenarnya efeknya. Tapi kalau kita level 3 kita lihat, di sini dia ada bonus rage namanya. Ketika dia HP-nya di bawah 50%, attack-nya tuh tambah lagi 30%. Jadi dari attack tambah 20%, tambah 30%, totalnya tuh sampai 50%. HP-nya tuh jadi tambah 40%, damage resistance pun 20%. Kalian lihat Living Sparks ini juga lumayan bagus, walaupun efeknya ini cuma di level 3 bagusnya. Di level 1 biasa aja, level 2 udah lumayan. Karena Living Spark-nya ini dapetin heal tambahan 10%, dan per jalan tuh setiap mau jalan, itu tambah 10% lagi, plus bisa di buff status. Bisa di purge itu di buff-nya, jadi kayak kalian kena stun, awaken, bind, atau silence, itu bisa hilang. Jadi kalian bisa kena silence itu, kena skill ini, kalian bisa langsung jalan lagi jadi yang kena silence itu. Jadi aman. Selama Nezuko-nya di jalan duluan. Kalau Nezuko-nya jalannya belakangan, yang kena stun-nya duluan, tetap kalian nggak akan hilang efeknya, kecuali kalian udah kena Living Sparks-nya duluan ya. Nah ini bagus, attack-nya keseluruhan, kena 135% damage, hasil heal satu orang yang darahnya tuh paling sedikit, totalnya 400%. Habis itu kalau misalkan hero yang darahnya di bawah 50%, darahnya di bawah 50%, dapat lagi bonus 50%. Berarti total jadi 450, karena Living Spark jadi tambah 10% lagi 460 di satu turn. Jadi menurut gue ini cukup besar. Mungkin dari setengah bisa hampir mau full ini ya. Tergantung dari attack-nya si Nezuko. Semakin besar Nezuko kalian attack-nya, otomatis heal-nya pun makin banyak. Kalian mungkin bisa akalin pakai Vitality juga. Jadi dapatnya bisa plus mungkin sekitar, kayaknya harusnya dapetin 7% ya kalau salah mentoknya Vitality. Itu lumayan membantu. Emergency Assist di sini, ini sebenarnya level 1 level 2-nya efeknya belum muncul emergency-nya. Karena emergency ini bakal muncul di level 3. Ini di sekitar B16. Total kalian bisa dapat speed plus 50%. Nah, ini bisa dapat ini kalau teman kita darahnya di bawah 50%. Pasif ini bakal muncul. Dan juga ada efek attack have 80% chance. 80% chance to heal teman kita yang darahnya rendah sebesar 100% dari attack si Nezuko. Otomatis totalnya berapa banyak dari skill 1, skill yang di level 3 ini 1, dan pasif ini 1. Jadi total healnya itu ada 3. Di tiap turn itu mungkin dia bisa heal terus ini. Nah, fair life slot ini kita juga lihat lumayan. Dapatnya ada damage resist juga, speed. Jadi bisa sekalian, bisa jadi cukup taruh di depan sih kalau menurut gua nih. Ini masih bisa taruh. Kalau misalnya kayak kalian formasinya 2-1-2, ini dia bisa taruh di depan karena ada damage resist di sini.
bisa kayak tanker jadinya agak keras. Hero-hero barunya lumayan menurut gua, dan juga ada event baru namanya X Server Arena. Nah, gua harap di server ini tuh kita bisa bersaing juga, nanti ketemu server-server yang lain. Dan gua harap juga di sini dia nggak kayak X Championship yang di sini servernya tuh itu aja, dari kalau kayak gue dari 201 sampai 208 nggak pernah berubah, jadi otomatis yang menangnya pasti cuma dia aja. Membosankan sebenarnya gue pengennya reroll kayak rank battle atau mungkin kayak Ormine selalu ganti-ganti terus, jadi biar ada perlawanan juga kitanya. Kalau lawan yang kayak gini, ini VIP 15 kalian kamu nggak mungkin bisa lawan ini Sultan. Gua aja berat lawannya. Mau matiin satu tim dia mungkin bisa nih, tim 2, tim 3 nya gue bisa matiin, tapi tim 1 gue udah gak ada obat, gak bisa gue lawan sama sekali. Gitu loh. Ini benar-benar berat di sini. Gue aja juara 4 di sini kelarnya karena top 2-nya juga VP11. Kalau misalnya dia reroll, udah gitu juga dibuat balance, itu lebih enak. Gue juga udah sempat komplain sih ke mereka karena biar bisa lebih balance juga. Tapi dia bilang katanya ntar dia bakal usahain lebih baik lagi, dibilang. Nah, gue harap X Server Arena ini nggak kayak gitu. Kalau kayak gitu juga kita nggak akan pernah bisa dapetin rank 1. Kita pasti bakal gagal. Nah, gue harap ini bisa reroll karena kan dia di sini tulisannya itu mulainya tiap hari Senin sampai akhirnya di Minggu, mirip kayak Ormine. Gue harap juga ini juga lumayan bagus lah ya. Karena kan rewardnya cukup bagus sebenarnya kalau kalian lihat. Ini kita bakal mulainya ini di hari Senin nanti dari jam 10. Shopnya nih kalian lihat. Nah, ini kita bisa dapat frame lumayan, HP 2000 atau attack sama attack 100. Tapi kita belum tahu ini kira-kira ada limitnya, kayak limit waktunya apa enggak. Kan di sini nggak ada tulisannya, mau aja permanen ya. Kalau permanen lumayan kita incer dapetin 2000 atau 100 attack itu, 2000 HP sama 100 attack itu dapat permanen, lumayan. Sama nih juga buat F2P juga lumayan nih, kita bisa ngejar nih Shinobu yang support yang cukup bagus. Atau mungkin kalian ada mau ambil Daki, atau mungkin Tengen Musical buat jadi tanker. Kalau Tanjiro Den sih kayaknya nggak perlu, itu karena cuma bisa jadi tumbal. Sama equip merah, nah ini tujuan kita utama nih. Walaupun dia random, semakin banyak equip merah itu kalian bakal membantu banget, karena efeknya pun besar. Kayak kalian lihat ini dari HP-nya, hasil kalian dapat dari attack-nya, ini cukup bagus menurut gue harapin juga kalian bisa full equip merah, karena ini benar-benar bagus deh. Kalau kalian equip merahnya, apalagi 5 hero, 5-5 full, berarti total itu sekitar 25 equip merah. Itu benar-benar bagus. Apalagi ada factionnya kebuka, kalian factionnya sesuai juga, itu mantep. Karena setiap faction itu dapat semisal faction bonus. Kalau dapat faction bonus itu otomatis kan bisa tulisannya water itu dapat 20%. Nah, itu 20% itu masuknya kemana? Ke skill. Semisal attack kalian totalnya harusnya 230%, kalian dapat faction bonus 20%, itu tambah 20%, jadi total 250%. Damage kalian makin dalam nanti. Bedain kalian equip yang ada faction ya sama yang gak ada faction, itu benar-benar berbeda. Rasa skillnya tuh nggak sama, karena gue udah coba di sini. Kalau kalian lihat Gyu gue, equipnya semua ada water attribute 20%. Berarti otomatis ini total 4 kali 20, total 80%. Berarti skill ini gue tambah 80%. Dari 209 tambah 80, jadi total 289%. Nah, ini benar-benar berguna. Di skill ini juga sama, dapat lebih berasa. Nah, kalau misalnya kalian nih pakai yang nggak ada kayak gini, nggak ada factionnya, itu kalian bakal berat. Tapi kenapa gue tetap naikin? Karena kita ngarepin dari engrave. Karena kemarin sempat ada event yang bisa dapetin engrave, yang engrave-nya ini, yang merah ini nih, engrave core, sempat dapat, bisa dapat 5. Cara kecil gue juga dapat yang masih VIP 1. Berarti otomatis harusnya F2P juga bisa dapat. Memang harus dapetinnya 10 dan gak gampang, tapi ya pelan-pelan aja. Gue juga sampai sekarang juga pelan-pelan. Paling eventnya itu X Server Arena. Sama juga gue mau info, kalau semisalkan
kalian untuk F2P atau VP kecil sebenarnya, atau VP besar juga lah ya, jangan kalian pernah beli koma oren di sini. Menurut gua rugi. 3000 diamond kalian tuh terbuang percuma. Lebih baik kalian 3000 itu gunain yang lain. Koma oren tuh mendingan kalian buka dari sini. Walaupun dapetnya random, tapi guna. Semisal kalian dapetnya duplikat, kalian bisa kasih ke yang lain gitu loh. Semisal kalian udah full semuanya oren, kalian bisa di smelt dapetin yang fragment yang buat bisa bikin tuh koma merah. Ketimbang kalian 3000 buat di sini, nggak guna menurut gua. 3000 itu kalian bisa beli ini. Nih, advance ini 25. Koin ini wajib kalian beli 600. Ya kan? Trial dari trial, gue nggak tahu, mungkin yang F2P yang non VIP mungkin nggak pakai diamond, tapi VIP 1 nya gue pakai 50, berarti 50 kali 5 udah 250 diamondnya. Pilar training di sini gue bisa ras totalnya sampai habis di sini, sampai nggak bisa di plus. Gue nggak tahu F2P itu bisa apa enggak, tapi VIP 1 tuh udah mirip kayak VIP 8. Mereka bisa ngeras sampai mentok itu 20, 30 sama 40 kalau nggak salah. Itu ya total udah 90 diamond. Sama di sini battle, kalian lihat di quick battle-nya ini, kalian lihat di sini tuh kalian bakal pakai tuh sekitar 50, 100 sama 200. Otomatis itu udah sekitar 350 diamond. Nah, kalau kalian pakai mulu, diamond kalian bakal habis karena makin kayak gua di hari ke gua ini, kayak 54 hari ini, tasnya tuh kita udah susah dapat gem. Kalian paling cuma dapat dari dailies paling 40 di sini, 70. Terus dapat dari mana lagi nih? Dari sini 90, 120, 170, 270. Nah, ini aja udah nggak sebanding sama pengeluaran kita. Weekly di sini 20. Di sini 200, 400. Nah, nggak ada lagi. Total 2100. Itu pun yang tambahan dari weekly. Story gampang nggak? Lu udah makin tinggi nanti udah makin berat. Kayak gue sekarang udah mau dapetin itu udah mulai susah, kalau kita ngejar level lah ya. Final selection saya kita udah susah berat. Gue mau naikin 600 ini empot, nggak naik. Mirage trial pun juga ada nge-stuck. Mesti naikin power lagi, lihat. Sudah nggak dapat lagi nih. Susah mau naikinnya. Nightmare trial mau 120 susah. Awal-awal kalian lihat nih gampang dapat diamondnya, tapi makin late kalian makin berat. Jadi gue saranin diamondnya tuh di save dengan baik sih menurut gue. Kayak kalian summon ini itu, kalau memang akun utama gue nggak saranin kalian pakai diamond. Kalau misalkan akun memang akun untuk pakai di tumbal-tumbal atau mungkin diamond untuk buat konten atau buat ini itu, buat cari hero yang bagus, ya nggak masalah. Tapi kalau misalkan untuk kalian main jangka panjang, gue sih saranin sih disimpan. Karena char kecil gue aja walaupun VIP 1, diamondnya sekarang masih stabil di 12.000. Itu gue main aman. Main amannya gimana? Item di sini gue cuma beli ini, advance summon ticket sama ini. Gue nggak beli faction ticket ini karena menurut gue ini rugi 7,5. Menurut gue yang worth it itu harganya 500. Paling cari di logistik kalau ketemu. Kalau nggak di tempat lain. Karena kalau misalnya faction ticket gue paling ngandelin di situ sama arena nih. Total dapat 5 per week. Jadi kita harus kumpulin nih sebanyak mungkin nih arena. Gitu. Ngincer yang paling penting-penting aja sih. Nah, sama untuk hero, gue mau kasih tahu juga, mungkin ada beberapa orang nggak tahu kayak kenapa gue naikin Kyojuro sampai B17. Beberapa orang tuh atau youtuber mungkin nggak ada info ya, karena bilangnya ada yang bilang pilar itu jelek, ganti Mui. Memang nggak salah, untuk efek itu bagus Mui. Tapi kalau untuk damager bagus siapa? Damager itu bisa kalau untuk di step-step awal, misalnya kayak kalian 3 turn atau 4 turn awal kalian udah selesai, nggak ada kelanjutan sampai jangka panjang ya turnnya ya. Bagus sih Kyojuro karena apa? Skill satu ini tuh CD cuma 2 turn. Jadi habis kalian pertama kali main, kalian keluarin skill ini, turn kedua kalian keluarin skill ini, kalian kan mesti tunggu nih 4 turn. Nah, turn ketiga yang kalian bisa pakai ini lagi. Jadi ini cukup bagus skillnya. Ketimbang kalau kalian kayak lihat skill-skill kayak Gyu, itu 4 turn. Itu lebih lama. Gitu. Oke, palingan seperti itu dulu.
Sekian, terima kasih.